Bante Peter. Selamat siang teman-teman semuanya. Mari kita mulai acara ini dengan membacakan Wandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Teman-teman, mari kita bersama-sama membacakan Aradhana Dhamma Desana. Dhamma Caloka Dipati Ya, mulai beranjali ya, anjali memuji keluhuran Sang Buddha, Sang Tiratana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kaya waya dhamma sanghara apamadena sampadethati. Hari ini tanggal 13 Mei 2022. Pada kesempatan hari ini, Perbudi atau Persaudaraan Buddhis memberikan kesempatan untuk sharing Dhamma, menyampaikan mengenai perayaan Vaisakha Puja secara benar, karena tidak lama lagi, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Mei 2022 sesuai dengan penanggalan kalender nasional, merupakan hari jatuhnya hari Waisak yang akan dirayakan seluruh Indonesia, termasuk juga di seluruh dunia. Meskipun beberapa negara mungkin jatuhnya hari Waisak itu ada sedikit perbedaan, seperti di Thailand misalnya, yang mana pada kalender di Thailand Vaisakha Puja itu jatuh pada tanggal 15 Mei 2022. Terlepas dari perbedaan ini, bagaimanapun semuanya itu tujuannya adalah satu, yaitu merayakan hari Vaisakha Puja itu dengan memperingati 3 peristiwa sebagaimana yang tentunya sudah diketahui bersama oleh seluruh Buddha Mamaka di seluruh dunia, yang mana merupakan hari kelahiran dari Pangeran Siddhartha dari Bodhisatta, yang mana kelak akan menjadi Sama Sambuddha. Lalu hari pencapaian penerangan sempurna dari Samana Gotama sehingga menjadi Buddha. Kemudian hari Mahaparinibbana dari Buddha Gotama di Kusinara pada usia beliau yang telah mencapai 80 tahun. Inilah 3 peristiwa
yang mana jatuh di hari yang sama dan yang akan kita peringati nanti, sebagaimana yang telah diperingati juga sebelum-sebelumnya. Waisak tahun lalu juga ada, Waisak tahun sebelum-sebelumnya juga ada, Waisak tahun ini juga ada, Waisak tahun ke depan juga mungkin ada, yang mana tentunya tujuannya adalah sama, sebagai bentuk memperingati ketiga hari tersebut. Nah, 3 peristiwa yang jatuh dalam satu hari yang sama. Mengenai merayakan Wisakha Puja, apabila dikatakan bagaimana caranya yang benar, mungkin secara pribadi saya sendiri juga tidak berani untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena hari Wisakha Puja itu juga sudah ada sebelum saya sendiri terlahir. Namun terlepas dari bagaimanapun itu, tentunya ketika saya telah tumbuh, saya mengenal Buddha Sasana, dapat mempelajari serta mempraktikkan ajaran Sang Buddha, tentunya haruslah mengetahui bagaimana sih hari Wisakha yang sebenarnya itu, cara merayakannya. Apakah dengan merayakannya secara besar-besaran di candi-candi besar atau di wihara-wihara tertentu, ataukah hanya merayakannya di rumah sendiri. Jadi dalam hal ini semuanya itu merupakan tergantung daripada masing-masing bagaimana ingin menyikapinya. Karena yang menjadi hal utama di sini itu adalah bagaimana caranya memperingati 3 peristiwa ini dengan cara kusyuk, lebih mengerti dan memahami bahwa Buddha Sasana ini itu tujuannya adalah untuk apa. Sang Buddha lahir ke dunia ini mencari jalan untuk mencapai akhir dari penderitaan di dunia ini, mencapai parinibbana di dunia ini juga. Beliau melalui kehidupan sebagai manusia seperti kita, lalu meninggalkan dhamma yang telah beliau temukan. Itu tujuannya untuk apa. Jadi bagaimanapun cara kita merayakannya, yang terpenting itu adalah agar diri kita mengerti akan keluhuran dari ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya, dari harapan beliau yang sesungguhnya. Karena jika hanya merayakannya atau memperingatinya dengan cara hura-hura, dengan cara senang-senang, atau hanya dengan mengandalkan euforianya saja, tanpa melihat atau mendalami dari dhamma yang beliau ajarkan itu, tanpa mengingat akan bagaimana cara beliau memperjuangkan demi mencapai kemenangan di atas singgasana di bawah pohon Bodhi Buddha Gaya tersebut. Itu bukanlah perjuangan yang main-main. Itu merupakan perjuangan yang mempertaruhkan jiwa raga. Jadi apabila kita hanya merayakannya sebatas bersenang-senang, hura-hura, tentunya akan sangat disayangkan sekali bahwa perjuangan Sang Buddha yang sedemikian besarnya itu diperingati dengan cara demikian. Tapi bagaimana cara memperingati yang benar itu? Yaitu dengan cara lebih mendalami ajaran Dhamma itu, mempraktekkan diri itu sesuai dengan ajaran beliau pada hari tersebut. Misalnya bisa dengan menjaga sila dengan baik, melakukan samadhi serta mengembangkan panya, atau dapat juga dengan pergi untuk berdana, melakukan kebajikan dan lain sebagainya. Ini yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang perlu untuk diikuti oleh Buddha Mamaka sekalian, sebagaimana yang telah
beliau sabdakan pada Pacima Owada seperti yang diangkat di awal, kaya waya dhamma sangkara apamadena sampadetati. Ini pesan beliau pada hari menjelang parinibbana. Setelah beliau mengucapkan kalimat ini, beliau tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Di sini beliau katakan artinya adalah segala sesuatu yang berkondisi di dunia ini adalah tidak kekal adanya. Oleh karenanya, kuberitahukan kepada Anda sekalian untuk mengembangkan manfaat demi diri sendiri, kemudian mengembangkan manfaat demi yang lainnya. Jadi kalau misalnya boleh dibilang, apa sih wasiat dari Sang Buddha? Di balik mewariskan Dhamma ini, mewariskan Buddha Sasana ini untuk kita semua yang sampai pada generasi ini. Jadi di sini letaknya. Beliau harapkan agar kita sekalian itu berusaha untuk mengembangkan diri sendiri. Mengembangkan diri sendiri itu untuk sejalan atau selaras dengan Dhamma. Lihat pada diri sendiri, apakah telah sesuai dengan sila yang telah beliau tetapkan. Apabila sebagai umat awam memiliki Pancasila, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbicara yang tidak benar atau berbohong, tidak minum minuman keras. Kelima hal ini, apakah sudah dapat untuk melaksanakannya dengan baik sebagai umat awam? Lalu sebagai samanera itu pegang 10 sila, lebih tinggi lagi. Kemudian sebagai biku juga pegang 227 sila, beserta sila-sila dalam winaya lainnya. Ini juga merupakan salah satu bentuk agar kita itu bercermin diri. Sudahkah diri ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sang Buddha terhadap siswa-siswa beliau? Beliau harapannya demikian. Lalu setelah memiliki Dhamma itu di dalam diri sebagai harta diri sendiri, kemudian berusaha untuk menyebarluaskan Dhamma itu, memberitakannya, mengabarkannya kepada yang lainnya, agar yang lainnya juga dapat mengambil manfaat dari Dhamma yang diketahui tersebut, agar tidak hanya berakhir pada diri sendiri, karena generasi berikutnya juga tentunya memerlukan nilai-nilai dari Dhamma ini, agar kehidupan itu dapat berjalan dengan senantiasa harmoni. Apabila Dhamma itu tidak ada di dalam kehidupan, dapat dibayangkan apa bedanya kehidupan manusia itu dengan kehidupan binatang-binatang di hutan. Tidak tahu entah siapa sebagai siapa. Semuanya tidak ada aturan. Dapat dibayangkan. Tapi kita mengenal Dhamma, ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan untuk tahu mana tinggi, mana rendah, mana yang patut dimuliakan, mana yang patut untuk dihormati, mana yang patut untuk dihargai. Semuanya beliau telah ajarkan. Tinggal bagaimana kita itu untuk mengikutinya, lalu menerapkannya di dalam rutinitas, dalam praktek hidup sehari-hari. Kalau sudah dapat demikian, tentunya itulah yang merupakan bentuk daripada menjaga Buddha Dhamma ini dengan baik agar dapat lestari. Lalu sementara mengadakan acara besar-besaran, apakah itu salah? Juga tidaklah salah. Juga ada manfaatnya, juga benar adanya. Karena apa? Karena itulah sebagai bentuk dari masih eksisnya agama Buddha itu. Terlihat dari bagaimana keyakinan umat Buddha itu masih begitu besar, masih rela untuk berbondong-bondong datang ke tempat yang dianggap sakral, tempat yang dianggap penting di dalam Buddha Sasana ini. Itulah mencirikan bagaimana kompaknya para Buddha Mamaka sekalian, mulai dari para biku, entah dari sekte manapun, dari macam manapun, lalu umat awamnya dari berbagai aliran datang semua ke sana, tumpah dalam satu wadah yang sama. Itu mencirikan bagaimana begitu luar biasanya agama Buddha kita, yang sekalipun berbeda-beda tetapi masih
tetap dapat untuk disatukan dalam satu wadah ketika tiba hari penting di dalam Buddha Sasana ini untuk sama-sama memperingati akan keluhuran dari hari yang begitu bersejarah di dalam Buddha Sasana ini. Jadi pada kesimpulannya, apabila dikatakan hari Wisakha Puja itu bagaimana cara merayakannya dengan benar, kembali lagi itu ada pada diri sendiri bagaimana caranya menilainya, memahaminya. Dhamma ajaran Sang Buddha itu beliau telah babarkan, lalu bagaimana cara untuk mengingat akan peristiwa di hari-hari tersebut ketika beliau terlahir ke dunia ini, bagaimana keadaannya, coba direnungkan. Ketika beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, bagaimana keadaan beliau saat itu juga dapat direnungkan. Ketika beliau mencapai parinibbana, bayangkan betapa mengharukannya suasana pada saat itu juga perlu untuk direnungkan. Ketika sudah dapat merenungkan antara tiga hal ini, itulah baru dapat dikatakan mengenali hari Wisakha Puja itu dengan benar. Sehingga makna dari tiga hari penting ini, tiga peristiwa penting ini, itu dapat begitu menyentuh di dalam batin. Seperti halnya ketika beliau terlahir, itu menunjukkan proses awal dari kehidupan sebagai seorang manusia, yang mana diawali dari kelahiran. Lalu ketika beliau mencapai penerangan sempurna, juga beliau mencapai kesuksesan yang terbesar. Layaknya kita setelah kita belajar di sekolah, belajar melanjutkan perguruan di universitas, sampai lulus, sampai bekerja, sampai sukses. Nah, demikian juga lalu sampai akhirnya, di mana kehidupan itu juga harus diakhiri dengan kematian, karena ada kelahiran tentunya akan ada kematian, dan di sana layaknya demikian. Tiga hal ini juga mencirikan bagaimana naik turunnya kehidupan itu. Dan ketika kita melihat ini, kita akan melihat akan nilai dari tilakhana, akan karakteristik dari kehidupan ini yang begitu tampak nyata. Bahkan guru agung kita sekalipun yang telah sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya juga mengalami demikian, mengalami hal yang tidak ubahnya dengan yang kita alami kelak, yang mana mulai dari lahir akan tumbuh, lalu tua, kemudian sakit dan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari itu. Jadi ini juga perlu untuk direnungkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini, kita tidak akan selamanya akan seperti ini. Jadi pikirkan, apakah sudah siap ketika tiba harinya nanti, ketika sudah sampai pada saat yang demikian, bagaimana yang telah dipersiapkan sejauh ini. Ketika melihat demikian juga hendaknya segera bergegas untuk menabung jasa kebajikan, mana yang masih kurang, mana yang masih perlu untuk disempurnakan. Beliau Sang Buddha telah menyempurnakan itu semua. Beliau telah mencapai parinibbana, mengakhiri penderitaan sepenuhnya. Kita sebagai siswa beliau tentunya harus meyakini demikian. Beliau sebagai manusia mampu untuk melakukannya. Beliau sebagai manusia mampu untuk menuntaskannya, sampai beliau dengan percaya diri mengatakan wusitang brahmacari yang katang karaniang naparang itatayati pajanati ti. Segala yang perlu untuk diselesaikan, segala tugas itu telah terselesaikan. Tidak ada lagi yang perlu untuk diselesaikan. Kehidupan suci telah sempurna dijalankan, itu yang beliau katakan. Beliau telah selesai. Makanya selama hidup beliau juga, karena beliau telah selesai, tidak ada lagi yang perlu untuk diambil, untuk dipikirkan. Sisanya hanya tinggal menjalani kehidupan dari hari ke hari, mengurus tubuh jasmani ini untuk dapat terus berjalan, berlangsung sebagaimana yang diharapkan, agar dapat layak hidup sebagai seorang yang memiliki kualitas untuk dapat harmoni di dalam menjalani kehidupan. Karenanya di dalam hal ini, ketika tahu akan hal ini, hendaknya juga terus bergegas mencari jalan, mengikuti guru agung kita, mengikuti Sang Buddha, walaupun harus jatuh bangun, juga hendaknya terus berjuang seperti anak kecil. Itu
awalnya tidak dapat berdiri, tidak dapat berjalan, namun berusaha terus-menerus entah ratusan bahkan ribuan kali jatuh bangun, tapi sampai pada akhirnya juga dapat berdiri dan berjalan. Itulah yang kita juga perlu ambil sebagai pelajaran agar mengembangkan semangat seperti anak tersebut. Jadi sampai pada akhirnya nanti juga akan tiba saatnya di mana kita juga dapat merealisasi sebagaimana yang Sang Buddha realisasi, dengan penuh keyakinan bahwa Magga, Phala, dan Nibbana yang dicapai oleh Sang Buddha itu ada. Di dunia ini juga masih terdapat Magga, Phala, dan Nibbana. Magga, Phala, dan Nibbana yang beliau capai tidak berakhir bersama dengan beliau, namun terus ada di dunia ini selama masih ada yang berusaha untuk melaksanakannya. Dan kita apabila masih dapat untuk memperjuangkannya juga bukanlah hal yang mustahil, cepat atau lambat. Kalau memang sudah saatnya untuk tiba di sana juga akan sampai. Makanya perlu untuk terus-menerus bersemangat, tingkatkan keyakinan seperti ini. Buddha Sasana itu memiliki pandangan yang demikian. Jadi kita sebagai Buddha Mamaka, sebagai siswa Sang Buddha juga perlu untuk memiliki pandangan yang demikian. Jangan mudah untuk tergoyahkan. Sang Buddha kalau memiliki pemikiran yang mudah goyah juga tidak akan mungkin menjadi sama Sang Buddha seperti yang kita puja pada saat ini. Kita pun ingin mengikuti langkah Sang Buddha juga harus memiliki kesungguhan, memiliki batin yang kokoh, sama seperti beliau. Ikut terus melangkahkan kaki, mengikuti langkah beliau sampai pada saatnya di mana tidak lagi harus mengalami penderitaan. Itulah kebahagiaan yang tertinggi sebagaimana yang diharapkan dari memeluk Buddha Sasana ini. Untuk kehidupan yang dilihat seperti saat ini juga hendaknya tidak perlu untuk terlalu banyak memperhatikan antara apa yang dilihat di luar, antara bagaimana orang-orang yang beragama Buddha itu berperilaku, bagaimana hal-hal lainnya. Jadi mengenai kehidupan di dalam masyarakat untuk umat Buddha kita juga, untuk para penganut agama Buddha sekalian, kita juga dapat melihat bagaimana mereka semua bertindak, bagaimana mereka semua berperilaku, bagaimana mereka semua berpandangan. Dari semua itu kita juga dapat mengambil penilaian seperti apa. Lalu lihat pada diri kita juga bertindak seperti apa, berucap seperti apa, berpikir seperti apa. Apabila ketika kita melihat hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang kiranya tidak sepantasnya, hal-hal yang kiranya tidak sewajarnya, tidak semestinya, itu kita sendiri juga perlu untuk mengerti bahwa semua itu adalah hal yang lumrah. Karena orang-orang demikian juga tentunya masih memiliki kekotoran batin, masih memiliki kilesa, masih memiliki ketamakan, masih memiliki kebencian, masih memiliki kegelapan batin, yang mana belum terbebas sepenuhnya dari kilesa. Ketika kita mengerti akan hal ini, lalu kita bawa diri kita itu agar tidak sampai seperti itu, agar jangan sampai keyakinan yang kita miliki itu luntur. Bagaimana caranya? Perlu ingat lagi bahwa kita memegang Buddha Sasana ini, tujuannya itu adalah untuk apa? Kita berpegang pada Buddha Sasana tentunya memiliki junjungan tertinggi yang diangkat sebagai perlindungan utama, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, diutarakan sampai 3 kali demikian. Sang Buddha itu siapa? Tentunya kita tahu bagaimana keluhuran beliau, bagaimana tindak tanduk beliau, bagaimana kebijaksanaan beliau yang begitu sempurna, bagaimana kemurnian beliau dalam hal berperilaku yang tiada noda, bagaimana
maha karuna atau welas asih beliau yang begitu luar biasa, di mana menyebarkan dhamma ini ke seluruh penjuru negara pada saat beliau masih hidup tanpa memperhatikan akan rasa lelah dari diri sendiri demi manfaat bagi semua makhluk. Itulah yang merupakan budi besar dari beliau yang hanya dimiliki oleh seorang Sama Sambuddha. Lalu dhamma yang beliau ajarkan itu bagaimana? Dhamma yang beliau ajarkan itu telah sempurna sepenuhnya, tiada celahnya. Apapun yang ingin dicari, apapun yang ingin diketahui dalam kehidupan ini, itu dapat sepenuhnya melihat dari dhamma yang telah beliau ajarkan. Ketika dapat juga melihatnya, lalu mempraktekannya, melaksanakannya dengan baik, juga tentunya hanya akan ada kemajuan di dalam diri. Tidak mungkin akan jatuh rendah, tidak mungkin akan merosot. Nah, dengan demikian, dhamma itu begitu bermanfaat sekali untuk dilaksanakan, untuk dihargai akan nilainya. Kemudian sangha yang kita pegang, sangha yang kita jadikan sebagai junjungan itu adalah sangha yang sebagai Arya Sangha, mulai dari Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Nah, sangha inilah yang merupakan sangha yang mulia sebagai seorang Arya yang kita junjung. Sementara sangha yang sebagai Samuti Sangha yang merupakan pasamuan para biku yang dapat kita lihat saat ini, itu juga sebagai sangha yang masih berjuang untuk sampai ke sana. Namun bukan Arya Sangha seperti yang kita junjung, tapi tetap layak untuk dihormati, tetap layak untuk diberikan sokongan, tetap layak untuk dijadikan sebagai ladang yang terbaik apabila masih dapat memiliki supatipano, ujupatipano, nyayapatipano, samicipatipano, yaitu bertindak dengan benar, bertindak dengan baik, bertindak dengan lurus. Inilah yang mana apabila sangha yang demikian itu yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Nah, jadi ketika melihat demikian, yang mana utamanya itu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha yang mulia tersebut, lalu tidak semestinya keyakinan yang kita miliki itu luntur hanya karena oknum-oknum tertentu yang mana masih memiliki kilesa, yang mana berlaku tidak sepantasnya. Karena yang kita junjung itu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan orang perorangan yang masih memiliki kekotoran batin, bukan organisasi-organisasi mana yang oknum-oknum di dalamnya itu masih mencari keuntungan demi diri sendiri. Bukan demikian. Tapi Buddha, Dhamma, dan Sangha yang sejati, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tidak memiliki harapan apapun, yang sepenuhnya hanya memiliki metta serta karuna, mudita, juga upekha, sebagai mulia yang tidak lagi mengharapkan imbalan apapun. Itulah yang kita junjung. Jadi pegang itu sehingga tidak sampai luntur keyakinannya. Ketika keyakinan itu telah baik di dalam Buddha Sasana ini, telah kokoh di dalam Buddha Sasana ini, juga langkah ke depannya itu akan semakin lebih bersemangat lagi di dalam melaksanakan dhamma, karena telah memiliki acala sadha atau sadha atau keyakinan yang benar, keyakinan yang sepantasnya. Demikian. Lalu untuk apa melakukan praktek dhamma? Yaitu adalah untuk mencari jalan, mengakhiri penderitaan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Kita hidup ke dunia ini sudah tahulah bagaimana penderitaannya. Kebahagiaan mungkin seringkali dialami, tetapi itu semua tidaklah kekal. Jika dibandingkan dengan penderitaan yang harus dirasakan, tentunya hanya sedikit sekali kebahagiaan yang dapat dirasakan di dunia ini. Makanya penting untuk cari juga jalan ini. Ketika dapat untuk mengembangkannya, berusaha untuk berjalan setapak demi setapak, itu adalah hal yang terbaik daripada tidak berjalan sama sekali. Ikuti para mulia, tidaklah akan jatuh, tidaklah akan celaka. Sama seperti
ketika anak kecil itu berjalan. Jika ikut berjalan di belakang orang dewasa, itu tidak akan digigit oleh anjing. Nah, demikian juga kalau kita ikut Buddha, Dhamma, dan Sangha berjalan seiring dengan yang telah beliau tunjukkan, dijamin tidaklah akan sampai pada hal yang tidak diinginkan. Makanya penting bahwa Magga, Phala, dan Nibbana itu masih ada sebagaimana yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha katakan bahwa selama masih ada orang yang berusaha untuk memperjuangkan jalan Magga, mulai dari Samaditi, Samma Sangkappo, Samma Waca, Samma Kammanto, Samma Ajiwo, Samma Wayamo, Samma Sati, Samma Samadhi, selama masih dikembangkan oleh seseorang, ya, baik itu hanya seorang, maka dunia ini tidaklah akan pernah kosong dari seorang arahat. Jadi kita pegang, kita yakin pada Buddha Sasana, kita juga harus yakin pada apa saja yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha telah menyampaikan itu tentunya merupakan kebenaran, karena beliau hanya katakan itu satu kemungkinan, tidak mungkin bercabang. Apa yang beliau katakan A, itu pasti hasilnya A, tidak mungkin berubah jadi B atau C atau dan lain sebagainya. Makanya kita dapat untuk meyakininya. Sementara mengenai layakkah merayakannya itu secara besar-besaran dalam hari Waisak ini, juga tentunya sangatlah layak karena Guru Agung kita begitu luar biasa. Jadi perlu untuk dijunjung. Bagaimanapun dari apa yang kita lakukan dengan memuja Sang Buddha, dengan melakukan pradaksina, mengitari Buddha Patima searah jarum jam, ya, atau mengitari pohon bodhi, atau mengitari stupa, dengan membawa persembahan berupa bunga, lilin, dan dupa, itu merupakan hal yang memiliki nilai berharga. Dulu pernah beliau ada cerita di saat beliau masih hidup. Jadi pada saat setelah beliau itu mengusir wabah penyakit di salah satu kota, kemudian beliau itu diundang oleh para penduduk setempat untuk datang. Lalu sepanjang jalan itu yang akan dilalui oleh beliau itu dirapikan sedemikian rupa rapinya, bahkan ditaburi bunga-bunga sepanjang jalan yang akan beliau lalui. Sampai beliau berjalan pun beliau juga disirami oleh bunga-bunga wewangian. Melihat hal ini, para biku juga kemudian bercakap-cakap, berbincang bahwa apa yang sebenarnya menyebabkan Sang Buddha dapat diperlakukan demikian. Beberapa berpendapat karena Sang Buddha itu lahir dalam status sebagai seorang putra mahkota, sebagai seorang pangeran yang kelak akan menjadi raja. Jadi beliau mendapatkan perlakuan yang demikian. Nah, kemudian perbincangan ini pun sampai ke telinga Sang Buddha sendiri. Lalu Sang Buddha katakan kepada para biku yang sedang berdiskusi tersebut bahwa apa yang beliau terima tersebut, perlakuan dari para penduduk setempat terhadap beliau yang sedemikian rupa, bukanlah karena beliau itu lahir sebagai seorang raja, sebagai seorang keturunan raja, bukan demikian. Tapi semua itu merupakan buah dari kebajikan beliau, dari karma baik beliau, dari apa yang pernah beliau lakukan pada kehidupan lampau. Lalu para biku pun menanyakan kepada Sang Buddha untuk menceritakan apa yang sebenarnya beliau lakukan di kehidupan lampau itu sehingga mendapatkan buah yang demikian. Jadi beliau ceritakanlah. Jadi pada zaman itu, singkat ceritanya, beliau itu memiliki seorang anak. Anaknya bernama Sushima. Lalu dikirimlah sekolah ke perguruan di luar kota. Sesampainya di sana belajar dengan begitu rajin sampai lulus. Kurang lebih mengetahui semua ilmu pengetahuan. Lalu tanya kepada gurunya, apa ada lagi yang dapat untuk diajarkan?
sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana akhir dari ilmu pengetahuan ini gitu. Jadi tanya, gurunya bilang gurunya juga tidak tahu, hidup sedemikian lamanya sampai saat ini pun tidak tahu apa akhir dari ilmu pengetahuan itu. Lalu gurunya mengatakan, apabila ingin tahu, cobalah tanya kepada para paceka Buddha yang tinggal di hutan Himawan. Mereka tinggal dalam jumlah besar, sekitar 500 orang di sana. Cobalah pergi ke sana, tanyakan kepada beliau-beliau di sana. Mungkin beliau-beliau tahu apa akhir dari ilmu pengetahuan itu. Jadi Sushima memutuskan untuk mencari tahunya dan pergi ke sana. Begitu pergi ke sana, bertemu dengan para paceka Buddha di sana. Lalu paceka Buddha itu berkata kepada Sushima atas pertanyaan tersebut bahwa untuk mengetahuinya kamu haruslah ditabiskan sebagai seorang pertapa. Dan untuk mendapatkan penabisan juga harus mendapatkan izin dulu dari orang tua atau orang-orang yang bersangkutan. Kemudian Sushima ini kembali lagi lah kepada gurunya untuk meminta izin agar dapat ditabiskan sebagai seorang paceka Buddha, sebagai seorang samana. Begitu ditabiskan sebagai seorang samana, tinggal bersama dengan paceka Buddha di dalam hutan, akhirnya tidak lama Sushima juga mencapai tingkat kesucian arahat sebagai paceka Buddha. Begitu tidak lama setelahnya juga Sushima ini mencapai parinibbana. Setelah mencapai parinibbana, para penduduk setempat juga membuatkannya sebuah stupa kecil. Karena ada orang-orang yang layak untuk dibuatkan stupa setelah meninggal, yaitu Sama Sambuddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, serta Raja Cakawati. Kemudian dibuatkanlah stupa di sana. Lalu singkat cerita, setelah berlalu beberapa tahun, ayahnya ini mulai mencari tahu bagaimana keberadaan anaknya ini, Sushima ini. Kemudian mendatangilah kota di mana Sushima ini menempuh pendidikan, mencari gurunya, lalu tanyakan kepada gurunya di mana keberadaan Sushima sekarang. Kemudian gurunya itu mengatakan kepada ayahnya bahwa Sushima telah ditabiskan menjadi seorang samana, lalu menjadi paceka Buddha, kemudian telah mencapai parinibbana. Lalu tunjukkanlah stupa di mana Sushima itu disemayamkan, relik-relik beliau. Kemudian ayahnya ini begitu melihat stupa dari anaknya, kemudian membersihkannya, dibersihkan, lalu ditaburi bunga, dihias, kemudian melakukan pradaksina, berkeliling mengitari stupa itu, menghormatinya dengan berkeliling searah jarum jam sebanyak 3 kali. Dari situlah, jadi pada kehidupan itu, Sang Buddha Gautama kita itu adalah ayah dari Sushima, dan atas kebajikan dari menghormat stupa dari Paceka Buddha anaknya itulah, sehingga beliau mendapatkan perlakuan demikian. Jalan yang beliau lalu itu penuh dengan bunga-bunga, sepanjang perjalanan juga disirami oleh bunga-bunga dan wewangian. Jadi apa yang akan kita lakukan itu sebagai bentuk puja terhadap keluhuran dari Sang Buddha juga akan ada nilainya. Seperti yang demikian kelak di kehidupan mendatang mungkin, tapi itu semua tentunya bukanlah dijadikan sebagai harapan prioritas, karena prioritas utama itu adalah bagaimana caranya untuk dapat mengenang akan keluhuran dari Sang Buddha, lalu sebisa mungkin membawa dhamma yang telah beliau tinggalkan di dunia ini, yang telah beliau wariskan di dunia ini, untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, agar Buddha Sasana ini dapat lestari, dapat berkembang maju untuk waktu yang lama, sehingga menghasilkan manfaat bagi banyak orang, bagi semua makhluk, sampai ke generasi-generasi mendatang. Itulah harapan daripada adanya puja peringatan Waisakha ini. Mungkin hari ini kiranya apa yang disampaikan ini telah cukup waktunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Untuk lebih kurangnya mengenai mungkin kekurangan
ataupun salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon untuk dimaklumi, karena dalam hati itu tulus untuk menyampaikan dhamma ini dengan penuh metta, tidak berniat sedikit pun untuk menyinggung pihak manapun. Hanya ada kuasa dari metta karuna demi menjadi manfaat agar kita semua juga dapat berkembang bersama, dapat maju di dalam dhamma hingga sampai pada pantai seberang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya anumodana. Yatha wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijo ti raso yatha sabitiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bhawattawantarayo suki digayuko bhawa Abhiwadanasi lisanicang wuddha pacayino jataro dhamma wadanti ayu wanno sukang balang bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sabba dhamma nubawena sabba sangha nubawena sadasoti bhawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Bante. Mohon maaf sekali atas kondisinya. Terima kasih Bante. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bante. Sehat-sehat selalu. Iya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Santi. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Makasih banyak Pak David, semuanya lancar. Terima kasih Pak David. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semua teman-teman ya.